warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ika Panggiwayu Ningtyas, dosen Bahasa Indonesia yang saat ini akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah materi yang ada di dalam MK Bahasa Indonesia yang merupakan MK wajib untuk Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun CPNK atau indikator dalam pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan apa itu ragam bahasa, mulai dari ragam bahasa lisan, tulisan, resmi, tidak resmi, bahkan ada juga ragam bahasa dialek dan ragam bahasa asing. Ragam bahasa, kalau kita lihat dari sebuah artikel yang ditulis oleh Muhlisin Riyadi di tahun 2023, ragam bahasa ini merupakan variasi bahasa yang muncul karena ketidakhomogenan dari seorang penutur ke penutur lainnya. Penggunaannya disesuaikan dengan situasi komunikasi seperti hubungan antar pembicara, topik, tempat, medium, serta konteks sosial di saat petutur itu bertemu. Sedangkan untuk Ali Muhammad dan kawan-kawan di tahun 2021 pada artikelnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berdasarkan pemakainya, topik, lalu hubungan pembicara dengan lawan bicaranya, serta medium pembicara yang pastinya sangat berbeda. Nah, ragam bahasa ini kalau kita lihat dari situasinya, kita akan kelompokkan dari ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Apa saja sih ragam bahasa resmi dan tidak resmi itu? Nah, kalau ragam bahasa resmi ini dapat kita lihat dari pemakaiannya dulu. Berarti mereka lebih menekankan pada penggunaan bahasa baku. Sedangkan dalam situasi tidak resmi kita tidak mesti menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, tempatnya lagi. Kalau untuk tempatnya, ragam bahasa resmi itu seperti kita saat ini antar dosen dan mahasiswa itu di dalam pembelajaran wajiblah menggunakan ragam bahasa resmi karena perkuliahan itu adalah bagian dari ragam bahasa resmi. Lalu, bagaimana untuk ragam bahasa tidak resminya? Seperti percakapan kita dengan teman sejawat, di luar perkuliahan, lalu di kantin, di pasar, dan banyak ragamnya. Nah, lalu ada lagi tentang ragam bahasa lisan dan tulisan. Seperti yang saya sampaikan saat ini, saya melakukan tentang ragam bahasa lisan, yaitu menjelaskan materi. Sedangkan yang ada di materi berupa PPT ini bisa saja kita golongkan kepada ragam tulis. Nah, karena kenapa ragam bahasa lisan itu ujaran yang dilakukan oleh si pemakai bahasa, seperti memberi sambutan, memberikan pengarahan perkuliahan. Lalu bagaimana untuk ragam non standarnya antara percakapan dengan teman di lokasi yang resmi, seperti itu. Nah, kalau ragam bahasa tulis, ragam tulis ini adalah bahasa yang ditulis dan dicetak, seperti itu. Nah, buku pembelajaran, buku perkuliahan, diktat dan lain sebagainya itu adalah bagian dari ragam bahasa tulis. Nah, di dalam PPT yang sudah saya siapkan atau materi yang saya siapkan, saya memberikan contoh kutipan ya ataupun percakapan dari si Dilan kepada Milea. Pastinya tidak asing ya. Film ini pernah digandrungi oleh banyak orang. Maka saya mengambil contoh ragam bahasa lisannya itu ketika percakapan si Dilan dan Milea di dalam bus. Milea, kamu cantik, tapi aku belum pernah mencintaimu. Nggak tahu, kalau 25 tahun lagi, kamu tunggu aja ya. Lalu si Milea menjawab, lama amat, perasaan dialognya tidak seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Milea dan Dilan ini merupakan bagian dari bahasa lisan. Nah, sedangkan di dalam film itu ada loh si Dilan dan Milea itu membuat proklamasi tentang hubungan mereka. Nah, itu saya contohkan kepada ragam bahasa tulis.
Nah, ragam bahasa lisan ini apa sih yang bisa kita tahu kalau itu oh itu ragam bahasa lisan loh. Nah, dari unsur suprasegmentalnya, aksen, nada, tekanan, lalu gerak-gerik tangan, mata, kepala, pokoknya gestur itu sangat juga menentukan. Seperti sekarang, saya marah karena kamu tidak membuat tugas. Nah, dari yang contoh saya berikan itu adalah dari ragam bahasa lisan. Ada gerakan tubuh yang seperti ini menandakan bahwa kamu marah, intonasi, serta mimik wajah. Nah, komunikasi yang secara langsung ini sehingga terikat oleh kondisi, situasi, dan waktu. Lalu di dalam ragam bahasa lisan ini untuk struktur kalimatnya yang kurang baik tidak menghambat komunikasi. Untuk ragam tulisan tidak memiliki unsur suprasegmental karena biasanya ragam tulisan itu entah kita ketik, entah kita tulis, entah itu kita cetak, kita tidak perlu memerlukan tekanan berbicara, intonasi seperti itu ya. Tapi yang sangat perlu diperhatikan itu adalah penyusunan kalimat. Karena kenapa? Di dalam tulisan itu kalau tanpa tanda baca, maka kalimat tersebut atau tulisan tersebut juga sulit kita pahami. Komunikasinya secara tidak langsung, sehingga sangat tidak terikat oleh kondisi, situasi, dan tempat. Lalu yang ketiganya, struktur kalimat yang kurang baik akan menghambat komunikasi. Nah, itu tadi, kalau kita tidak menggunakan tanda baca yang benar, maka akan menghambat komunikasi kita. Nah, ditinjau berdasarkan hubungan antar penutur, ada 4 ragam bahasa. Ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa tidak resmi, sama ragam bahasa yang lawak. Nah, ragam bahasa yang digunakan jika lawan bicara orang yang dihormati atau topik pembicaraan yang bersifat resmi, maka itu akan tergolong dalam ragam bahasa resmi. Karena kenapa? Ragam bahasa resmi harus menggunakan bahasa yang baku dan benar. Lalu kita pakainya di mana? Boleh saat diskusi, pidato kenegaraan, laporan resmi, dan surat-surat resmi lainnya. Nah, ragam bahasa resmi ini pastinya ada juga resmi secara lisan dan resmi secara tulisan. Di materi yang akan saya sampaikan, saya akan mencoba mencontohkan ragam bahasa tidak resmi berupa puisi. Puisi ini saya coba tulis tentang melepasmu. Aku tidak memiliki hak untuk kamu. Kembali pada rasa yang sama. Aku hanya memiliki hak untuk memendam rasa katamu, mari kita berteman. Nah, di sini ada beberapa bait tambahan lainnya. Ini akan menjadi contoh bahwa ragam bahasa tidak resmi itu sifatnya karena tidak terikat, bisa saja kita tulis dari puisi, atau bisa juga dari surat cinta, surat pengagum kepada fansnya seperti itu, atau tokoh idolanya, bisa ya. Sedangkan ragam bahasa santai biasanya dipengaruhi oleh ragam bahasa yang gaul seperti itu. Misalnya ketika kamu bertemu dengan temanmu, maka biasanya ada kata ayo itu menjadi kuy, kuy kita makan, seperti itu. Namun kalau bahasa ragam resminya ayo kita makan, seperti itu. Ragam bahasa lawak digunakan orang untuk menimbulkan kesan yang lucu, seperti itu ya. Nah, sedangkan ditinjau berdasarkan penutur lainnya, ada ragam dialek, ragam idiolek, ragam sosial, sama ragam bahasa temporal. Nah, ragam bahasa dialek ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan bahasa daerah. Nah,
Biasanya kalau dialek ini, ragam dialek ada berbeda-beda. Ada Medan, suku Medan, ada suku Jawa, suku Bugis. Nah, itu kan pasti ada punya ragam dialeknya masing-masing. Nah, kalau idioleknya berarti perbedaannya atau intonasinya, seperti orang Kebumen itu. Orang Kebumen itu dia memiliki apa ya? Intonasi yang berbeda-beda. Kalau ragam sosial seperti ini saya contohkan, kata wanita karir, apakah dia bisa kita ganti dengan cewek karir? Nah, otomatis tidak bisa ya. Karena kenapa? Biasanya kalau yang karir-karir seperti itu kan wanita, lebih bahasa yang resmi. Kalau cewek itu biasanya adalah bahasa yang santai. Bahasa temporal ini dia menggunakan intonasi. Ketika kita marah, ketika kita sedih, kita lebih mengekspresikan apa. Nah, itu ada pada ragam bahasa temporal. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan pada materi ragam bahasa ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat pastinya tentang apa itu ragam bahasa. Karena kenapa? Kalau kita dalam mempelajari bahasa itu tidak hanya satu bahasa Indonesianya saja, tetapi dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali ragam-ragam yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu ya. Untuk menutup penjelasan saya berikut ini, saya ada pantun loh. Ibu gemoy senyum manja, ngajar mahasiswa dengan hati yang ceria. Waktu pulang telah tiba, tapi jangan lupa materi selanjutnya. Seperti itu ya. Itu dulu dari presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.